mulai gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Stefani Wismawati dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan praktek konseling dan saya ingin mengapresiasi Anda karena sudah hadir pada konseling hari ini. Nah, sebelumnya karena saya sudah perkenalan diri, boleh perkenalan diri ya. Nama saya Muhammad Zakaria Azura. Iya. Biasa dipanggil Jaka bisa. Kalau di kampus tuh kebanyakan Azura atau Zura gitu. Nah, saya dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang ada di Romangun. Terus saya Fakultas Agama Islam, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI. Saya semester 3. Saya boleh izin mencatat dulu ya. Maaf, tadi jurusan penyiaran Islam ya? Ya, Komunikasi Penyiaran Islam KPI. Biasa dipanggil Jaka bisa. Jaka. Azura atau Zura. Kalau di kampus sih kebanyakan gitu, Azura atau Zura. Semester 3. Iya. Namanya ini gimana ya? Biar enak, mau dipanggil aku kamu atau saya Anda atau Ya bebas apa aja. bebas. Oke, kita biar bunyinya dapat, kita aku kamu aja ya. Iya. Oke, lalu tadi untuk datang ke sini itu naik apa? Naik motor. Naik motor. Naik motor. Rumahnya emang di mana? Rumahnya di Pulau Gebang. Di mana tuh? Di Rusun Roll Bebek. Jakarta. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya. Oh. Pokoknya dekat-dekat Bekasi lah, mau perbatasan. Oh, perbatasan Bekasi. Iya, dekat Harapan Indah. Oke. Sebelumnya saya minta izin untuk merekam. Lalu di sini kamu diperbolehkan, bahkan sangat diperbolehkan untuk mengeluarkan keluh kesah kamu sendiri atau keluh kesah Jaka sendiri, apapun itu, dan jangan khawatir rahasianya akan bocor atau bahkan diketahui orang lain. Jangan khawatir karena di sini saya akan menjaga kerahasiaan Jaka sendiri dan hanya diketahui oleh saya dan dosen pembimbing saya yang tadi di depan. Lalu untuk memulai konseling pada hari ini, bisa ceritakan perasaan seminggu atau sebulan belakangan ini yang Jaka rasakan sendiri. Tentang apa tuh? Apa aja? Tentang apa aja? Perasaan atau apa ya? Perasaan atau bahkan yang Jaka rasakan saat ini sekarang. Selama berapa tadi, seminggu? Seminggu atau sebulan atau bahkan bisa rentannya seminggu, sebulan atau setahun. Kalau misalnya seminggu sih, kemarin tuh kayak seneng aja sih perasaannya, kayak kan kemarin tuh ikut KPPS. Oh, jadi panitia? Iya. Nah, maksudnya tuh kayak nyari duit gitu, senengnya kan bisa dapat duit nih gitu. Makanya nanti tuh kayak bulan Desember kan nggak tahu juga ya, maksudnya ada apa sih namanya, kuliah apa enggak gitu. Biasanya sih ada, cuman kayak apa ya, kayak bodo amat lah, kayak fokus nyari uang aja gitu. Mungkin bulan Desember nanti kayak apa sih, fokus nyari kerja gitu. Udah ada juga sih, udah ini tinggal training apa. Karena kan tadi Jaka sendiri bilang ya, fokusnya itu lebih ke pekerjaan, sedangkan Jaka sendiri sebagai mahasiswa, seperti yang kita ketahui saat ini, karena kita sama-sama mahasiswa, itu kan fokusnya seharusnya belajar, maksudnya fokus ke perkuliahan agar dapat lulus tepat waktu. Nah, apa ya, maksudnya keadaan yang membuat Jaka saat ini lebih fokus ke pekerjaan daripada ke pendidikan, ya itu adakah alasannya di balik itu?
karena kuliahnya pertama tuh kayak apa sih, kadang online kadang offline gitu kan kalau Oh, kuliah. hybrid. Iya, jadi kayak sesuai dosennya gitu. Jadi kita kemarinnya atau sebelumnya nanya gitu, Pak atau Bu, besok matkulnya online apa offline gitu. Misalnya dia bilang, oh online jam 10, oh offline jam 12 gitu. Ya udah kita ini nanti datang kalau misalnya offline. Jadi hybrid ya. Iya. Adakah alasan lain, mungkin keadaan atau keadaan ekonomi atau lain halnya? Kadang juga yang ngabarin itu suka dadakan, kayak kan seminggu atau 2 minggu kemarin kan ulangan tuh UTS. Nah itu kayak UTS kan jadwal KP itu udah kayak jam 10, jam 1, maksudnya siang. Kadang tuh dadakan kayak apa, ini ulangannya jam 6, jam 9. Nah ngasih tahunya itu pagi-pagi, bukan dari kemarinnya. Jadi karena mendadak itu jadi jakaknya bisa Iya, maksudnya kan berangkat kalau kuliah atau ngabarin kayak gitu, seenggaknya dari sebelumnya lah kemarinnya ya. Nah ini kan maksudnya kasihan yang rumahnya jauh gitu, takut telat atau gimana. Tapi kalau saya sih ya biasa, kalau telat mah nggak apa-apa. Jadi kayak datang, ntar ngambil apa, lembar jawaban sama soal ke BAK. Nah udah ngerjainnya bebas di mana aja. Tapi kalau saya sih kayak apa, kalau ulangan emang dari dulu kayak gitu, nggak ngikut jamnya. Soalnya apa ya, kayak males juga kan, apa namanya, pasti diawasin, diwaktuin. Kalau ngambil sendiri maksudnya susulan kayak gitu, jadinya enak, mau kerjain di mana aja di kelas sambil ngerokok kayak ngopi gitu. Oh, bebas. Dengerin musik ya. Adakah tekanan di perkuliahan sendiri bagi Jaka? Tekanan sih nggak ada. Nggak ada. Jadi Jaka sendiri tidak merasa tertekan di perkuliahan. Iya. Oh, lalu selain tadi kan di perkuliahan aman ya? Nah, baik. Di keluarga sendiri atau di masalah percintaan kah? Ada masalah? Kalau keluarga sih nggak ada sih. Di keluarga nggak ada? Iya. Aman. Paling merasa iri kayak apa ya, belum bisa ngasihin duit gitu, kayak mau ngasih ke ibu gitu. Di masalah ekonomi keluarga ada permasalahan kah atau nggak ada sih? nggak ada, aman? Iya aman. Ekonomi keluarga aman? Oke. Lalu di masalah percintaan? Kalau percintaan, kalau sekarang sih lebih apa ya, lebih kayak udah dulu gitu maksudnya. Kayak apa sih ya, kita fokus nyari duit aja lah gitu kan. Apa juga apa ya, cewek zaman sekarang juga susah sih, kadang kebanyakan ngikut standar TikTok gitu makanya. Apa yang membuat Jaka berpikir sendiri untuk nyari duit gitu, maksudnya untuk bekerja apa ya, latar belakang dari Jaka untuk berpikir itu tuh kira-kira? Ya karena itu pertama kan kayak kuliah itu kan kayak tadi apa, online offline. Terus juga kayak gini doang kuliah kan, offline doang, terus ya udahlah mending nyari duit aja lah, kayak absen juga nggak ngaruh kan, kayak kan itu swasta, kayak yang penting duit lah istilahnya. Nah tapi Jaka nih masuk situ dari beasiswa. Beasiswa PDI gitu, part-time. Jadi bayarnya itu cuman registrasi sama UTS UAS. Jadi SPP itu nggak bayar. Terus apa namanya, iya karena kuliahnya kayak gitu, kadang juga kebanyakan online, makanya di rumah mulu kan, daripada ngapa-ngapain di rumah. Jadi Jaka sendiri itu karena perkuliahannya itu hybrid atau bahkan seringnya online, jadi Jaka sendiri memanfaatkan waktu itu untuk bekerja, untuk mencari hidup. Jadi daripada waktunya senggang, tidak berkuliah, atau bahkan kalau bisa kuliah online kan bisa disambi ya. Jadi Jaka memanfaatkan waktu itu untuk nyari duit. Dari Jaka sendiri kan tadi dari percintaan, Jaka lebih memilih untuk fokus bekerja atau nyari duit, atau bahkan untuk fokus ke perkuliahan ya. Nah, dari Jaka sendiri ada nggak sih
trauma-trauma masa kecil dari Jaka sendiri. Kayak misalnya ya trauma-trauma masa kecil atau ada yang membuat Jaka itu mengganjal di hati, apapun itu kejadian atau apapun itu yang Jaka sendiri mengganjal di hati. Mengganjal di hati nggak ada sih kayaknya soalnya orangnya tuh kayak bodo amat lah gitu, kayak udah disakitin apa bodo amat, atau kalau kita nyakitin kan kita nggak tahu ya, maksudnya ya kita minta maaf aja gitu. Tapi kayak kalau diapain ya udah bodo amat, kayak ini begini ya saya emang nggak ambil pusing. Kalau misalnya dikatain kan kayak dikatain apa ya, kalau misalnya sama cowok ya kayak ya udah ngatain balik aja gitu, atau ya udah diemin kayak gitu sih paling. Untuk mempunyai suatu karakter seperti itu yang bodo amatan menurut Jaka sendiri, itu Jaka apa yang membuat Jaka seperti itu? Adakah alasan dibalik itu? Ini nggak apa sih, kita nggak usah mikirin perkataan orang lain gitu, maksudnya kayak ya jangan ngikutin orang lain lah, kayak kita apa sih ikut prinsip sendiri aja gitu. Jadi Jaka sendiri mempunyai prinsip untuk bodo amat terhadap perlakuan atau perkataan orang lain. Iya. Jadi nggak disimpan di hati ya? Iya, kadang kan orang kalau dikatain kan baperan apa gimana, kalau Jaka mah kagak. Apa ya? Karena tadi Jaka bilang kan dari masalah percintaan atau masalah keluarga dan masa perkuliahan itu Jaka merasa nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada hal yang membuat Jaka bermasalah atau mengganggu pikiran Jaka sendiri. Apakah itu benar? Kalau apa ya? Kalau percintaan mungkin kayaknya apa ya? Nggak tahu mati rasa atau nggak tahu gimana gitu. Nah itu apa yang membuat Jaka mati rasa sendiri? Jadi kan sekolah ini kan waktu itu pernah pacaran nih. Iya. Pas kelas 3. Nah Jaka itu kan kelas SMK, Jaka kelas 3. Nah dia ini SMA kelas 2. Sekolahnya itu kayak satu yayasan gitu. Cuma beda gedung. Nah pacaran tuh 4 bulan. Nah tapi ceweknya ini tuh kayak apa ya, dia nggak bisa lupa dari mantannya gitu. Lalu? Nah jadi pokoknya pas mau putus itu kayak tiba-tiba ngilang, kayak mau ketemu ngejauh mulu gitu. Nah dari situ tuh kayak udah feeling, kayaknya udah ini nih dia sama mantannya nih. Nah terus pas pulang kan bareng tuh. Nah itu ngobrol dulu, nggak langsung pulang, ngobrol dulu di taman. Gimana, ditanya gini-gini, terus dia mau putus, ditanya alasannya kenapa, nggak tahu tuh, nggak mau jawab. Kayak gitu kan udah bingung. Terus waktu itu kan belum ada motor ya, kayak motor abang. Nah diteleponin mulu kan, katanya ya udah balik aja. Balik nggak, dia nggak ngasih tahu alasannya apa. Itu balik juga motor yang mau dipakai kan, ya udah. Nah terus semenjak itu kan, jadi sebenarnya sih awal putus kayak masih sering ketemu gitu, cuman ya udah kayak jalan gitu. Nah terus pernah satu kejadian jalan tuh malam sama dia. Nah dia ini diteleponin terus sama pacarnya lah, mantannya itu diteleponin. Nah terus Jaka ngeledekin nih, angkat nih gitu. Terus dia bilang jangan, pokoknya jangan terus dah, dimatiin. Nah pas pulang dia pakai HP temennya, ngabarin tuh katanya kalau HP-nya hilang lah. Nah ya udah, itu pulang. Jadi tuh apa ya, dia itu sama cowoknya itu bedanya jauh. Kayak dia masih sekolah nih, cowoknya itu kayak udah mas udah kerja kayak gitu. Tentang usianya kira-kira berapa tahun? Usianya berapa ya? Mungkin kan waktu itu dia masih belasan ya, Jaka juga. Kalau dia mungkin kayak udah 20-an lah. Soalnya pekerjaannya itu driver dia.
Driver ojek, Nah. driver mobil. Mobil, cuman Mobil. apa sih, drivernya nggak tahu kayak apa, kan waktu itu pernah jalan ke Ayon, dia katanya ini pernah nganter ke IKEA, kayak mana nggak tahu juga sih, pokoknya dia cuma ngomong kayak driver gitu doang. Berarti pada saat kejadian itu atau pada saat itu Jaka masih umur 17 tahun atau sekitar Oh. SMA atau SMP? SMK itu. SMK. Oh, Iya, SMA kemarin berarti sekitar SMK 17-an ya? Iya, 18-an. 17-18-an. Iya. Oke. Nah, karena Jaka sendiri merasa ibaratnya merasa dicampakkan. Nah, itu perasaan Jaka sendiri tuh saat kejadian itu atau saat pacar Jaka ibaratnya belum bisa move on dari mantannya, apa yang Jaka rasakan? Perasaan dari Jaka sendiri? Ini sih nggak ngikutin orang lain kan, kalau orang lain kan biasanya kalau misalnya habis putus kan kayak mabok lah segala macam, enggak. Kalau dia kan kayak ya lebih memperbaiki diri aja, kayak sholat. Nah terus kayak kan waktu itu pas nggak lama kan bulan puasa tuh, nah itu keluar mulu sama temen, ya udah keluar rumah aja terus gitu, maksudnya biar ngilangin inian juga lah. Sempet nggak mau ketemu dulu sama dianya gitu. Iya, perasaan Jaka sendiri entah kecewa kah, sedih kah, atau ada rasa sakit hati? Awal-awal doang sih, jadi kayak sebulan apa berapa gitu, habis itu ya udah enggak, biasa aja. Kalau kayak ngeliat dia ya udah biasa aja. Jadi ada rasa sakit hati? Sakit hati sih Gitu. enggak sih, kayak apa ya, Lebih ke kecewa? ya kecewa. Lebih kecewa karena pacarnya Jaka sendiri lebih ibaratnya lebih memilih Iya, mantannya iya, daripada lebih pacarnya balikan, yang ya. sekarang. Tapi menurut Jaka sendiri, Jaka ada berpikiran seperti ini nggak? Karena pacar Jaka sendiri kan belum bisa move on ya. Nah, Jaka sendiri ada berpikiran mungkin mantannya lebih baik daripada Jaka sendiri gitu. Enggak sih, apa ya, bukan karena itu dia pacar Jaka ini pernah cerita. Jadi cowoknya ini apa ya, istilah kasarnya brengsek lah gitu, maksudnya selingkuh mulu udah berkali-kali. Nah cuman yang pacar Jaka ini dia kayak bego gitu dalam soal cinta gitu, kayak apa ya, maksudnya udah diselingkuhin berkali-kali tapi tetap mau balikan terus kayak gitu. Tapi kan ini dalam konteks dia sudah mendapatkan pengganti, yaitu Jaka sendiri. Tapi menurut Jaka, apa yang di pikiran pacar Jaka sendiri untuk belum bisa move on dari mantannya? Belum, ya apa ya, nggak tahu sih, kayak pokoknya tuh kalau pikiran Jaka sih kayak susah nih, kayak dia udah nggak bisa lepas sama ini cowok gitu, kayak mana ya, mau kayak gimana pasti balik lagi deh, kayak mau pacaran sama siapa pasti balik lagi gitu. Nggak tahu diapain dah. Oke, masalah percintaan sendiri Jaka lebih karena dari karakter Jaka sendiri tuh lebih kayak bodoh amatan terhadap hidup ya, tidak memusingkan perihal kehidupan. Maksudnya kalau bisa ada masalah dipikirkan, namun nggak terlalu berlarut-larut. Iya. Nah, adakah hal atau permasalahan yang pernah Jaka alami yang membuat Jaka tuh sampai stres sendiri, bahkan sampai benar-benar membuat Jaka menangis? Adakah permasalahan seperti itu? Kalau menangis apa ya, paling ya pas ini aja, almarhum bapak meninggal itu doang sih paling. Kalau yang lain-lainnya sih karena masalah nggak ada. Nah, tadi kan cerita tentang almarhum ayahnya Jaka sendiri meninggal. Nah, itu membuat Jaka terpuruk atau tidak? Pas awal-awal doang sih, kayak beberapa hari gitu, seminggu lah kayaknya. Kan soalnya habis itu kayak langsung sekolah lagi, soalnya waktu itu meninggal pas mau masuk SMK 2020, pas lagi covid-nya. Cuman meninggal itu bukan karena covid, karena asam lambung kan. Nah itu pas covid
Nah jadi pas covid ini sekolah Jaka ini dia buka gitu kan, yang lain kan pada tutup tuh, pada online. Nah sekolah Jaka ini masuk, cuman masuknya gitu kayak pakai masker, pakai jaket, tetap cuci tangan kayak gitu. Perasaan Jaka saat ayah Jaka meninggal sendiri, rasanya apa? Rasanya sih ya berat gitu, kayak apa ya, lebih kayak ngelihat kayak mama lebih kasihan gitu, kayak kadang kayak mikir apa ya, ini orang datang ke rumah cuman buat nangisin mama doang gitu, ternyata gitu doang sih paling, kayak gimana ya, nggak tahu sih apa ya, kayak gitu deh, maksudnya kita kan juga sedih, tapi kalau kayak ngeliat kan orang kan datang tuh, terus kayak ngeliat mama ntar nangis terus, lebih lihat ke kasihan ke mamanya gitu, maksudnya nangis mulu, ya udah sih itu aja kan. Tadi aku sempat mention katanya Jaka sendiri tadi, ini orang datang hanya untuk membuat Mama Jaka nangis. Iya. Nah itu maksudnya apa? Ya kan kayak kan udah meninggal nih, kayak pengajian atau apa kan banyak yang datang gitu bertamu. Ya mama itu kan kayak cerita, ya terus nangis, maksudnya pikirannya kayak datang nih orang kayak cuma buat nangis doang gitu, nangisin mama doang gitu. Biasanya kayak lebih ke kasihan ke mama lah gitu, kayak gitu. Sebelumnya adakah perlakuan buruk dari orang tua atau dari ayah Jaka sendiri? Nggak ada sih. Jadi orang tua nggak abusive atau maksudnya tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya ataupun ada kekerasan di dalam rumah tangga, maksudnya dalam keluarga Jaka sendiri? Nggak ada. Nggak ada, aman. Iya. Jadi keluarga bisa dikatakan keluarga cemara? Bisa. Dapat? Bisa. Yakin? Yakin. Oke. Nah, kan setelah ayah Jaka meninggal, jadi kan otomatis pasti kan seorang ayah yang mencari nafkah ya. Nah setelah ayah Jaka meninggal, siapa pengganti untuk tulang punggung keluarga? Mama. Nah itu kan jualan tuh dia, kayak jualan palu gada, tahu gak palu gada maksudnya? Apapun apa ya, gimana ya? Apa lo mau gua ada? Iya. Itu maksudnya apa, jualan apa? Iya maksudnya jualan apa aja gitu, kayak barang-barang unik, kayak apa sih yang apa pernak-pernik gitu, kayak rak atau apa. Oh kayak toko kelontong kah? Iya bisa bilang kayak gitu, cuman nggak jualan di rumah, kayak misalnya orang mesen nih, nanti kita ngambil terus jual ke dia gitu. Jadi mama di status nih di ini dulu barang apa mau jual gitu. Terus sama abang yang pertama sih yang menggantikan. Iya dia kerja membantu mama. Iya. Dari Jaka sendiri adakah rasa mau apa ya, rasa kasihan terhadap mama, karena kan setelah ayah Jaka sendiri meninggal, jadi kan mama ya yang jadi tulang punggung pengganti, yang mencari nafkah. Terus walaupun dibantu sama abang sendiri, tapi kan seharusnya seorang ibu tuh apa ya, lebih berfokus ke urusan rumah tangga, walaupun pasti adakah rasa kasihan dari Jaka sendiri terhadap mama? Rasa kasihan sih ada sih, cuman apa ya, lebih apa ya, kayak susah juga sih, kayak kadang lebih ke fokus yang lain gitu, kayak main sama temen atau gimana, kayak gitu sih. Adakah rasa bersalah saat misalnya Jaka sama mama tuh lebih mementingkan main ya, karena saya sendiri punya adik laki-laki dan lebih karakteristik dari seorang laki-laki itu lebih mementingkan main. Iya. Betul kan? Nah itu adakah rasa bersalah? Ada sih, cuman kadang kayak kalau misalnya disuruh gitu ya udah kerjain kan, misalnya kayak jualan frozen juga gitu, frozen food. Atau berarti mama jualan apapun, maksudnya jual apa aja ya? Iya. Nah terus ya udah kadang kayak nganterin nih ke lantai ini menit ini, udah nganterin, kadang kayak dapat uang ongkir lah 2.000 gitu, ya udah kayak gitu. Pokoknya kayak kalau disuruh nganterin, kayak sekarang nih misalnya kan pergi kemana-mana, ya kayak nganterin, abang-abang yang lain mah udah kayak enggak gitu, bukan
maksudnya bukan nggak mau atau gimana, cuman kayak sibuk sih enggak, maksudnya kalau yang pertama kan emang sekarang udah nikah nih dia. Iya. Oh, punya kesibukan masing-masing, urusan masing-masing. Dia kan udah maksudnya udah nikah terus udah nggak tinggal lagi, tinggalnya udah jauh. Nah kalau yang kedua ini ada kerja pulangnya sore, cuman kalau misalnya malam nih kan nganter mama kemana gitu, kayak yang nganternya sama Jaka kan. Jaka bilang kenapa sih nggak mau ini aja abang yang nomor 2 kayak sama Bang Api aja, terus kata dia udah jangan, kasihan habis pulang kerja. Terus padahal kayak ngeliat, padahal dia di rumah kayak nggak ngapa-ngapain gitu, pulang kan kayak nyantai nonton apa gitu. Terus yaudah, jadi kemana-mana kayak lebih sering Jaka yang nganterin gitu, jauh-jauh. Oke. Untuk gali kisah percintaan itu, selain itu adakah yang membuat Jaka bukan lebih ke bersedih tapi lebih ke kecewa ataupun membuat Jaka kesal? Gak ada sih, kadang kayak kalau mau kan tadi kan nanya kayak cara move on-nya kayak lebih ke hobi. Jadi pas puasa sampai lebaran lebih itu kayak seminggu sekali futsal terus tuh. Oh, jadi dialihkannya ke situ. Iya. Rasa kecewa dan rasa sedihnya, yang benar pasti ada rasa sedihnya dong, nggak mungkin nggak. Nah itu dialihkan atau coping mekanismenya dialihkan ke hal hobi supaya biar nggak berlarut-larut akan hal itu. Iya. Nah ini masalah percintaan tadi Jaka sendiri mantannya ada berapa? Satu doang. Oh itu doang. Iya. Oh satu itu tapi membuat luka sedalam lautan. Nggak tahu. Ada cowok mah gitu deh. Tadi masalah keluarga bener gak ada hal yang buat trauma kah, atau ada hal yang entah dari abang, dari ayah atau dari mama? Kalau trauma atau sih. dari orang lain kah? Trauma nggak ada, paling kalau sekarang mah iri aja gitu, kayak abang bisa ngasih duit nih, kayak kita kan emang belum kerja jadi ya belum bisa ngasih, ya kayak gitu aja paling. Jadi hal itu yang membuat Jaka sebenarnya iri, tapi ada perasaan untuk ingin seperti itu juga, maksudnya ingin memberi mama uang, ya, maksudnya bekerja untuk ngasih mama. Iya pasti ada. Oke. Kesibukan belakangan ini apa? Kemarin itu jadi anggota KPPS. Iya. Nggak ada sih, paling nanti mau kerja bulan Desember. Maaf kalau boleh tahu kerjanya ini event Big Bang tuh, konser. Big Bang. Iya, konser yang di G-Expo itu. Oh. Kan nanti ada bulan Desember. Tahun baru. Iya, konser K-pop. Apa aja kan, Big Bang itu kan setiap harinya kan beda-beda tuh konsernya, entar ada Raisa atau siapa kayak gitu. Jadi lebih ke event-event ya? Ya itu juga baru nyobain sih sebenarnya, ditawarin temen. Sebelumnya di saat berkuliah atau kesibukan di perkuliahan kan katanya online ya, jadi lebih fleksibel, dan tugasnya apakah banyak? Tugasnya sih enggak, kayak pertama kan pertemuan ya sama dosen. Nah itu dilihat absennya. Nah tiap minggu nih, tiap ketemu presentasinya kadang satu orang, kalau banyak gitu, kalau linjur gabung per kelompok kayak gitu. Kayak misalnya matkul sejarah dakwah nih, nah kan itu kelas cuman 8 orang, sekarang kan 8. Nah ntar kayak minggu pertama dari absen pertama kayak gitu. Kalau dulu tuh banyak, jadi per kelompok ada 15-14 orang. Saat Jaka untuk ini kan untuk urusan perkuliahan dan urusan kerjaan Jaka lakukan secara beriringan. Adakah Jaka pernah
burn out atau pusing atau stres karena tugas kuliah iya dan bekerja iya gitu? Belum pernah sih, malah ini kayak apa, kan semester 1-2 itu belum pernah kayak kerja. Nah ini mau kerja jadi belum tahu, paling kayak kan nanti bulan Desember, paling nanti kayak ya udah gitu kayak bodo amat gitu pas Desember kayak nggak kuliah. Paling kalau misalnya online ya udah kita apa, misalnya kan Zoom tuh udah kita masuk aja, cuman kayak ya udah nggak didengerin. Kebanyakan kalau Zoom rata-rata di kampus kayak gitu. Jadi kalau ditanya ntar orangnya tidur lah kemana biasa. Jadi antara urusan perkuliahan dengan pekerjaan gak jadi masalah ya, karena Iya. dari perkuliahan sendiri lebih ringan, ringannya di sini lebih ke fleksibel, tidak menuntut seperti perkuliahan yang full offline. Iya. Tapi di pekerjaan sendiri, Jaka sebelumnya kerja apa sih? Sebelum apa? Sebelum untuk event ini atau event yang tadi Jaka bilang sendiri. Sebelumnya kerja apa aja? Yang kemarin KPPS, terus IO pernah kayak ada kondangan nih, kita jadi cateringnya gitu, bagian yang kan ada zup gitu, kita yang jagain. Yang sate bagian ayam. LO-nya ya? Iya. Terus IO ini juga apa, orang yang apa lulus wisuda pernah juga waktu itu diajak dari dia juga, di apa, di hotel gitu Mantiga. Nah itu nginap 3 hari, jadi kayak ntar kita bagian ingin bangku, ntar bagian yang ada yang cuma nayangin, ntar bagian ngasih-ngasihin gitu. Jadi kerjanya apa aja ya maksudnya? IO sih waktu itu. Ya IO lebih ke maksudnya di sini lebih ke freelance. Iya. Jadi pekerjaannya tidak tetap karena masih berkuliah. Iya. Pernah juga apa, kan sekolah itu kan waktu itu kan kayak udah kelas 3 kan kayak libur panjang gitu, maksudnya kayak tinggal nunggu wisuda. Nah itu pernah ngikut pelatihan desain grafis sebulan gitu. Nah terus waktu itu mau ngikut lagi pelatihan jadi barista. Nah kata orangnya nanti tinggal nunggu di WA. Nah pas sudah di WA, lihat jadwalnya nih nggak apa namanya nabrak gitu, soalnya udah mau masuk kuliah juga, jadi nggak diambil. Nah itu dalam bekerja itu Jaka sendiri pernah merasakan stres dalam tuntutan beban pekerjaan kah? Enggak sih, kadang kalau kayak kan ngelayanin nih misalnya, kalau ngelayanin itu kayak apa ya, orang-orangnya tuh yang lebih kayak tiba-tiba ngambil, maksudnya kan kayak belum waktunya nih tiba-tiba udah ngambil. Kadang capeknya kayak maaf ya belum bisa, nanti gitu jam 2 baru bisa, nanti setelah apa namanya yang mempelainya datang baru bisa diambil. Kadang tuh ya di situ orang-orangnya pada brutal men, ngasal ngambil aja padahal kan emang belum waktunya, kayak gitu paling sih. Beban pekerjaan yang Jaka rasakan itu kira-kira apa? Beban apa? Saat bekerja yang Jaka merasa berat banget? Belum ada sih paling. Belum ada ya? Iya. Oke. Karena rata-rata kata freelance ya, freelance dengan IO gitu, jadi lebih ke fleksibel aja. Terus juga waktunya waktu hari libur kayak Sabtu Minggu gitu. Tadi kan ini masalah keluarga aman, betul? Apakah benar? Benar. Yakin? Iya yakin. Terus masalah percintaan hanya satu, tapi itu apa ya yang membuat Jaka merasa sedih. Namun Jaka coping mekanisme dengan mengalihkan ke hobi-hobi agar tidak terlalu dalam, maksudnya tidak bersedih berlarut-larut. Iya. Terus masalah pekerjaan karena Jaka sendiri merasa enjoy, betul? Nah, adakah permasalahan yang lain selain itu? Atau rasa sakit hati kah terhadap orang lain? Atau trauma masa kecil? Nggak ada sih kalau trauma sakit hati juga.
kayak dulu kan zaman SMP nih kan kayak Iya. pernah dibully ya kayak gitu apa ya, merasa biasa aja sih, malah kayak pas di zaman sekarang kayak ternyata pas zaman SMP yang kayak paling banyak kenangannya gitu. Kayak ya udah maksudnya kan emang pas SMP itu kan dibully, cuman dibully ya pas pas kelas 7 lah, kelas 7 pas kelas 8 kelas 9 nya itu kayak merasa apa ya, maksudnya tuh satu sekolah tuh kayak tahu jaka kan, dipanggilnya Ambon tuh waktu itu karena itu. Nah semenjak pas kelas 8 kelas 9 kayak satu sekolah tuh pasti tahu, kayak misalnya kakaknya nih ke SMP terus nanya yang namanya Ambon yang mana, pasti pada ke Jaka semua, soalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 pada tahu semua gitu. Malah jadi kayak terkenal lah istilahnya. Tapi jangan sendiri merasa sedih nggak sih, maksudnya itu kan ibaratnya apa ya, pelecehan, bukan pelecehan, lebih ke dikatain kan. Iya. Nah itu apa yang Jaka rasa, perasaan Jaka sendiri ada apa, maksudnya rasa sedih kan, entah bahkan malah biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja, kayak tadi yang dibilang kayak bodo amat gitu. Tapi sebelumnya pas pertama kali dikatain kata-kata itu, perasaan Jaka sendiri apa? Pasti kan nggak berasa sedih kah, atau berasa emang gue sejelek ini kah gitu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Ya paling kayak emang hitam ya udah, emang nyadar gitu. Oh, Terus jadi kadang juga kadang dibulinya kadang ngeselin juga. Kayak misalnya orang nih lagi pada ngumpul rame-rame, terus Jaka kayak dari jauh teriakin, weh sini lah gitu, pakai-pakaiin kayak gitu, paling ntar dikejar kayak gitu. Malah apa ya, kayak ngeselin lah gitu, kayak istilahnya nih orang pala batu nih, kayak mesti dipukulin gitu. Jadi lebih Jaka sendiri sepertinya hidupnya seperti dibawa enjoy aja ya. Iya. Nggak tidak terlalu memikirkan permasalahan-permasalahan hidup. Iya. Jadi Jaka sendiri, nah ini beban stresnya itu kira-kira Jaka biasanya di hal apa? Stres. Walaupun Jaka sendiri kan entah kejadian-kejadian apapun, kata Jaka sendiri biasa-biasa aja gitu. Nah itu biasa-biasa aja maksudnya apa? Yang pas Lebih spesifik lagi gitu. yang pas Tolong jelasin. kejadian apa? Apapun itu, Apa ya? maksudnya entah kayak tadi kan Jaka kan dikatain biasa-biasa aja, terus abis itu entah ayah meninggal kan tadi, terus kata Jaka walaupun sedih tapi ya udah gitu, terus diselingkuhin sama pacar sendiri yang nggak bisa move on sama mantannya, walaupun sedih tapi lebih ya udah, setelah dialihkan coping mekanismenya ke hal hobi terus jadi biasa aja lagi. Nah itu maksudnya hal biasa-biasa itu bisa lebih ceritain apa ya, boleh dijelaskan kepada aku untuk supaya lebih spesifik gitu, biasa-biasanya tuh seperti apa? Biasanya apa ya, paling ya kayak tadi kan misalnya kan yang tadi tuh yang masalah percintaan kan hobi. Nah terus kayak pas masuk kuliah kan pasti ada lah kita suka-suka sama orang lah. Nah itu gimana ya, kayak bukan mati rasa ya, kayak apa ya, susah gitu kayak deket sama cewek gitu, entah dari Jakanya sih kayaknya, paling sama ekonomi juga. Jadi tuh gimana ya, waktu itu sih kayaknya ekonomi, soalnya belum ada motor kayak gitu sih paling. Kalau ngobrol sama cewek sih paling iya kadang susah juga sih ngaturnya. Kayak di kelas nih kan ada ceweknya, kayak kan jalan ke 2 kelas, kayak mau ngajak ngumpulnya juga susah, soalnya kayak ada satu cewek nih kayak ya istilahnya sama kayak mantan Jaka yang sebelumnya, kayak susah lepas nih dari cowoknya gitu. Kayak kita ngechat, ntar yang bales nih temennya kayak jangan chat ini dulu gitu, nggak tahu kenapa, mungkin ya cowoknya posesifan kali atau gimana kayak gitu paling. Jadi kan Jaka sendiri cerita tentang Jaka tuh lebih, sebenarnya menurut saya sendiri ya, Jaka itu bukan mati rasa, Apa? tapi lebih ke insecure. Ya, Jaka sendiri insecure, Oh, kayak iya. minder untuk mendekati perempuan. Nah
hal itu apa yang membuat Jaka sendiri insecure selain dari ekonomi Jaka? Nggak ada sih, paling kemarin ya itu semester 1 semester 2 karena ekonomi aja, kayak belum ada motor kayak gitu paling. Oh jadi menurut Jaka insecure karena belum ada motor. Iya, Tapi setelah ada motor, ya bisa, maksudnya kalau misalnya diinin bisa gitu, kalau mau cari gitu bisa. tapi menurut Jaka kalau perempuan untuk jatuh cinta terhadap laki-laki, kalau misalnya nggak ada motor, itu menurut Jaka hal yang utama kah? Maksudnya harus ada motor kah untuk dicintai? Enggak juga sih, Enggak soalnya kan? iya, Nggak juga kan? Iya. Ya lalu soalnya yang pas sama yang pacaran nih, yang Iya. pas SMK waktu itu pacaran naik motornya dia, jadi kalau kemana-mana nih naik motornya dia gitu. Kayak kan dia punya 2 motor, yang satu ini motor bapaknya, satu ini motor ibunya. Jadi kan kalau misalnya jalan nih malam, ntar dia pakai motor ibunya atau bapaknya gitu. Jadi rumahnya itu sebenarnya deketan, satu rusun, cuman kayak beda gedung, kayak ujung sama ujung gitu. Jadi kadang dia kan nyamperin nih ke gedungnya dia, atau ntar janjian di tengah-tengah kayak gitu, ntar jalan keluar kayak gitu. Nah, berarti kan saya membuka pandangan kepada aku membuka pandangan kepada Jaka sendiri. Iya. Untuk dicintai berarti kan nggak perlu kita, maksudnya untuk mempunyai sebuah motor atau benda atau apapun itu kan. Kalau untuk dicintai ya, kalau memang perempuan itu mencintai kita dengan tulus, mau kita dalam keadaan apapun pasti tetap mencintai dengan apa adanya kan. Iya. Jadi kenapa Jaka mempunyai pikiran seperti itu? Apa seperti Yang tadi insecure. iya insecure, belum ada motor gitu tadi kata Jaka sendiri, Jaka mention. Karena pas kuliah itu kebanyakan rata-rata tuh kayak rumahnya jauh-jauh. Soalnya kan pas pacaran itu kan rumahnya kan dekat, jadi kayak kalau mau ketemu juga enak gitu. Kayak gitu doang sih paling kan. Jadi lebih kalau Jaka lebih tidak memilih untuk pacaran atau untuk mendekati perempuan karena belum ada motor. Karena kalau misal pacaran kan butuh mobilisasi agar lebih gampang ya kan. Iya. Maksudnya untuk kayak ngedate ataupun jalan sama pacar lebih mudah. Iya. Gitu. Oke. Untuk seminggu belakangan ini, adakah Jaka perasaan Jaka sendiri apa yang Jaka rasain? Ya yang tadi bilang lagi seneng aja gitu kan, apa istilahnya kerja terus nanti dapat duit kayak gitu paling. Oh jadi senang dalam bekerja. Iya. Jadi hari-hari yang Jaka rasain sendiri, Jaka merasa senang karena bekerja dan dapat duit ya. Iya. Kalau sebelumnya, setahun sebelumnya atau bahkan belakangan ini, entah setahun atau 2 tahun atau setahun 2 tahun. Pengalaman masa lalu Jaka sendiri. Pengalaman apa? Yang membuat Jaka sedih, kecewa. Pengalaman sih kayak apa ya? Lebih nggak ada kayaknya. Apa maksudnya yang pengalaman kayak buat yang sedih gitu nggak ada kayaknya. Nggak ada. Iya. Kalau kecewa tadi, Iya paling tadi sih. yang masalah percintaan. Iya. Apa ya? Kadang juga kalau misalnya percintaan juga kayak apa ya, bodo amat gitu sih. Kayak awalnya kan kelas 1 nih, kelas 1 SMK, kayak pernah juga pacaran deket tuh waktu itu, apa tinggalnya emang satu gedung juga, terus sekelas juga kan, udah sempet deket nih, istilahnya kayak apa ya, tinggal nembak doang nih, apa udah pasti diterima, cuman kayak Jakanya tuh kayak nggak nembak-nembak gitu. Akhirnya dia kayak sama yang lain gitu kan. Terus pernah dia ngasih kode kayak pakai stiker tuh, kayak gue suka sama lu, terus langsung Jaka balas, ya udah ayo pacaran. Terus dia balas stiker lagi kan, tapi bohong gitu, kayak gitu. Terus dia udah sama kelas lain. Nah walaupun apa namanya nggak pacaran nih, tapi
apa ya, kayak asing aja gitu tiba-tiba di kelas, biasanya ini jadi udah nggak ini lagi, terus nggak ngechat-ngechatan lagi kayak gitu sih paling. Masalah seperti itu. Iya. Hmm, berarti masalah percintaan, jadi Jaka merasa kecewanya saat masalah percintaan Jaka sendiri. Iya. Saat PDKT, tadi kan Jaka bilang mantan Jaka cuma satu. Tapi sebelumnya ada kan mendekati perempuan-perempuan lain, PDKT gitu ke cewek-cewek lain. Nggak ada sih, paling mikirnya juga apa ya, kalau Jaka sendiri sih nggak mau kayak gitu karena orangnya ini pasti nggak mau apa ya, nggak mau ditolak gitu. Kayak misalnya kan kita kayak nyatain perasaan gitu atau nembak, kan pasti ada yang ditolak, ada yang enggak. Nah Jaka pikirnya kayak kalau suka nih terus nembak takutnya ditolak, takutnya gitu doang sih paling. Oh, jadi lebih ke hal overthinking. Iya. Dan sebelum Jaka sendiri overthinking sebelum nembak perempuan itu. Makanya kalau kayak PDKT gitu kayak udah pasti aja gitu. Nah, hal itu kenapa hal itu apa yang menyebabkan Jaka berpikir seperti itu? Apa maksudnya? Iya, sebelum nembak Jaka udah berpikir kalau bakal ditolak. Ya karena faktor-faktor sebelumnya kayak yang mungkin ekonomi atau yang tadi apa kayak gitu. Jadi Jaka sendiri merasa insecure. Iya. Insecure pada diri Jaka sendiri karena kalau misalnya percaya diri pasti lebih ya udah maju aja tanpa memikirkan ditolak atau enggaknya. Iya. Tapi masa keluarga aman? Aman. Jaka sendiri pernah ngerasain sakit hati kan dengan perkataan orang lain? Nggak ada sih, lebih dibawa ya kebiasa aja gitu. Maksudnya kan kayak waktu itu pas sebelum COVID kan pernah dioperasi. Nah itu kan operasi usus buntu, cuman usus buntunya yang udah parah, kayak apa, ususnya meledak gitu. Nah itu kan pas SMK kan cerita, terus dipanggil ucus ya itu kayak biasa aja sih. Rata-rata gitu paling kayak SD, SMP, SMK pasti apa ya, ada nama panggilan pasti, entah item lah apa pasti ada deh. Cuman di situ kayak ya udah biasa aja, terima aja gitu, kayak gitu paling. Jadi lebih ke apapun dibawa biasa aja gitu. Iya, nggak usah dimasukin ke hati gitu. Ada menurut Jaka apa yang membuat Jaka seperti itu, kayak ya udah apapun, entah kejadian-kejadian apapun, peristiwa apapun itu dibawa biasa aja, itu ada yang membuat Jaka, alasan Jaka sendiri seperti itu apa? Ya yang tadi kayak jangan didengerin gitu. Kayak misalnya dia ngatain ya udah kita biasa aja, apa terus kalau enggak kita ngatain balik gitu. Atau dia ngatain kita ya udah diem aja kayak gitu. Jaka sendiri pernah enggak sih, pernah tidak memikirkan kayak perkataan orang lain terus Jaka pikirin emang gue bener gini, misalnya hal yang misalnya ya Jaka sendiri kan entah di perkuliahan entah di pekerjaan gitu, terus ada orang lain pasti yang ibaratnya membuat Jaka sadar, perkataan orang lain yang membuat Jaka sadar untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kalau misalnya nih ya, misalnya ya kita nih nggak baik nih, misalnya kita berantakan segala macam, kayak kita lebih orangnya tuh lebih ya udah hidup suka-suka hati kita, terus ada orang yang nasehatin tapi lebih kayak ngomongnya tuh lebih ke kasar gitu, tapi membuat kita sadar, jadi kita dengerin omongan dia terus membuat kita sadar, terus oh iya ternyata gue begini-gini ya gitu. Karena sebelumnya Jaka tuh gak sadar kalau misalnya Jaka sendiri orangnya seperti itu, karena perkataan orang lain jadi Jaka sendiri sadar gitu. Adakah kejadian seperti itu atau
semacamnya? Paling kalau nasehatin sih paling temen sih, paling yang kayak ngobrol apa, oh ternyata gini, terus kayak ya tadi kadang pacaran juga kayak lebih apa sih namanya, lebih bisa merawat diri lah, kayak ntar tiap malam cuci muka dulu, selalu ngingetin apa makan segala macem, terus ya kayak gitu sih paling. Jadi hal-hal yang membuat Jaka sendiri untuk berubah, nasihat seperti itu. Iya. Masih ada, kita masih ada beberapa menit lagi ya. 14 menit lagi. Jaka sendiri ada pengalaman yang membuat Jaka trauma ya? Nggak ada sih paling. Kalau mengalami demotivasi di perkuliahan, Apa tadi? mengalami demotivasi di perkuliahan atau demotivasi hidup, Maksudnya apa tuh? Jaka sendiri merasa nggak punya motivasi atau nggak punya rasa apa ya, nggak ada rasa semangat untuk menjalani kehidupan, maksudnya menjalani hidup entah di hari itu atau entah di hari-hari selanjutnya. Kayak pas kuliah gitu. Ya entah mau di perkuliahan atau di pekerjaan atau Jaka sendiri pas bangun tidur kayak merasa ini gue sebenarnya hidup ya untuk hidup doang, atau pokoknya pada saat itu Jaka merasa nggak semangat untuk hidup. Oh, Pernahkah mengalami kondisi seperti itu? pernah sih, pernah, cuman kayak mikirnya tuh kayak tiap hari ini pasti ada tantangannya nih, kayak bangun nih terus kan kayak ngerasa kan itu kayak harusnya ke kuliah, terus kayak ngerasa aduh males banget, itu kuliah apa enggak ya, kadang kalau misalnya bablasan malas nggak kuliah gitu. Terus kadang juga kayak ada mama kan kayak udah kuliah aja, ya udah gitu kuliah, ntar datang ke sono terus kayak apa pulangnya malam. Terus kadang kalau misalnya di kampus juga kayak kan habis kelar, terus kadang dulu tuh apa ya, semester 1 kan masih lengkap ya. Nah itu jadi kayak ke kampus setiap hari, kayak apa istilahnya, mau ada matkul mau enggak tetap nongkrong lah, mau cewek cowok atau cowok doang kayak gitu. Nah kalau sekarang kan cowoknya itu kan udah 3, ceweknya 4, terus juga kalau nongkrong di kelas ya maksudnya kadang berdua bertiga gitu-gitu doang, itu juga kadang kayak males kan gini-gini doang. Nah untungnya juga Jaka ikut organisasi, jadi lebih banyak lah temannya di kampus, jadi nggak di kelas doang, kadang ya gitu ngikut apa organisasi, ikut acara-acaranya gitu sih Pak. Berarti Jaka saat ini semester 3 ya? Iya semester 3. Berarti baru 1,5 tahun di perkuliahan. Menurut Jaka tantangan di perkuliahan itu apa? Adakah hal yang membuat Jaka merasa tertantang di perkuliahan, kayak entah itu ada tugas project, entah itu presentasi dan lain-lain? Nggak ada sih, paling kan kalau kuliah itu kan matkulnya kan kita bikin apa namanya PPT, terus ntar kita presentasi. Iya. Nah ntar ada yang nanya enggak, terus dosennya nambahin, udah kelar. Jadi itu kayak semua matkul begitu semua, tapi ada sih kayak 1-2 matkul kayak yang nyuruh ntar bikin video, ntar ini ngerjain ini, cuman kayak ya biasa aja sih. Kayak semester 1 kan ada nih dosen PKN, nah dia itu kalau ngasih tugas banyak nih, kayak kertas folio misalnya berapa halaman, 20 atau berapa, itu tuh kayak semester 1 UTS kayak ya udah bodo amat biarin. Terus kayak UAS apa ya, baru tuh kita ngerjain tiap malam ini, ntar pas akhir-akhir kan dosennya minta tuh misalnya ini udah hari terakhir. Nah waktu itu Jaka nggak ketemu sama dia, terus Jaka chat, untungnya dibalas, terus ya udah dia minta fotoin fotoin.
terus dia nanya teman-temannya yang lain mana, terus apa Jaka bilang sih nggak tahu pak, ya udah itu lanjut kayak gitu sih paling. Jadi lebih ke tugas-tugas harian biasa gitu ya. Iya. Jadi nggak ada tugas itu nggak ada yang memberatkan Jaka di perkuliahan. Oh, tentang kepercayaan diri menurut Jaka orangnya seperti apa? Kepercayaan diri, Citra diri Jaka sendiri menurut Jaka itu orangnya seperti apa? lebih pede sih paling, terus juga orangnya sesuai mood gitu, mood-moodan. Kadang kalau moodnya males nggak mau gitu, kalau moodnya lagi enak ya udah jalanin kemana aja, ngikut apa segala macam gitu. Jadi citra diri Jaka sendiri menurut Jaka orang yang percaya diri, terus orang yang tergantung mood. Iya. Untuk hal sosial seperti apa? Hal sosial. Sosial Jaka entah itu di sosial di masyarakat, entah pertemanan, keluarga. Biasa aja sih, maksudnya dikenal baik juga gitu, kayak di masyarakat maksudnya banyak dikenal juga, terus di temen sama di kampus juga paling ya dikenalnya ya gitu baik sih, biasa aja. Di pertemanan sendiri Jaka dikenal dengan dikenal sebagai seorang yang baik. Baiknya di sini seperti apa? Karena baik di sini kata baik itu tuh umum. Baiknya seperti apa? Baik apa ya? Entah orang yang misalnya contohnya nih, kalau misalnya baik entah orang yang suka menolong teman, atau entah orang yang suka nasihatin teman, atau menjadi contoh yang baik bagi teman. Yang tadi pokoknya di sosial masyarakat yang suka nolong, terus sama nasihatin juga kayak gitu paling. Apa ya istilahnya suka nolong lah, istilahnya kayak misalnya dia nggak ada duit, udah nih pakai nggak usah ganti kayak gitu paling. Terus kadang juga kayak gitu timbal balik, dianya juga kayak gitu ke kita, kayak gitu sih paling. Jaka sendiri menurut Jaka, kalau misalnya Jaka dikasih sebuah video pokoknya video, entah itu video kehidupan, entah orang tua, atau video kehidupan orang lain yang mengalami kesusahan, atau video kayak video di Palestina, menurut Jaka gak mudah menangis? Tidak. Kadang menangis, kadang enggak. Nah itu hal, kalau misal Jaka menangis dalam video dalam hal apa? Kayak nonton film sih paling. Kayak kan setahun apa beberapa tahun yang lalu gitu kan kayak ada film Flash tuh, The Flash yang baru. Nah itu kan kayak ceritanya dia lari nih mau balik ke masa lalu biar ibunya itu nggak meninggal kan. Nah di situ kan kayak ada rasa sedih, kadang kayak nonton film gitu kadang kayak nangis gitu, makanya kayak apa ya, nggak bisa nonton film sedih gitu. Kadang kayak kalau mau nonton film sedih kayak sendiri gitu, kayak nangisnya ya udah sendiri, nggak mau bareng-bareng sama yang lain kayak gitu sih paling. Berarti video-video yang seperti itu ya, video The Flash itu yang superhero bukan? Iya. Itu scan apa yang membuat scan yang mana yang membuat Jaka menangis? Ya kayak bagian scene apa? Ya istilahnya gini kan, dia kan lari kenceng kan. Nah terus kan kalau dia udah lari kenceng banget, nanti kayak ada buletan gitu buat dia balik ke masa lalu, entah mau ke masa kecil atau gimana. Nah pas dia balik ke masa lalu ada dirinya dia juga, cuman dirinya dia pada saat itu. Nah dia kan jadi bisa ngeliat ibunya, cuman beda pada zaman dia ibunya meninggal, pada zaman itu masih ada kan. Nah istilahnya ini dia mau menghindari apa namanya ibunya gitu supaya nggak meninggal. Bukan maksud saya bukan menghindari, lebih ke mencegah. Iya, mencegah biar ibunya nggak meninggal.
Nah cuman apa kayak nggak bisa karena emang udah jalannya begitu. Udah takdirnya. Iya, iya di situ sih paling. Oh berarti Kayak- adegan orang tua ya. Iya. Nah sebenarnya tren-tren yang seperti yang Jaka tahu di sosial media bahwa laki-laki tidak bercerita. Betul. Nah kalau misalnya itu Jaka biasanya cerita ke siapa kalau misalnya ada beban permasalahan hidup atau biasanya itu Jaka curhatnya ke siapa Ke temen sih paling. untuk mengeluarkan perasaan-perasaan sedih? Ke temen. Ke teman. Iya. Jaka punya teman dekat. Ada Teman dekat. Iya. Jadi itu teman yang biasa Jaka curhatin. iya. Nah biasanya Jaka curhat ke temen itu tentang curhat-curhat tentang apa masalah? Biasanya problem-problem apa? Masalah apa aja sih, apa aja. Jadi Jaka curhatnya sama dia masalah apa aja, dia curhat ke Jaka masalah apa aja juga kayak gitu. Apa aja yang apa lagi ada masalah cerita. Adakah Jaka saat cerita-cerita curhat ke teman itu pernahkah Jaka menangis? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi curhat ke temennya curhat aja karena sama-sama laki ya. Iya. Jadi ya udah yang penting mengeluarkan perasaan negatif apa ya, perasaan sedih supaya lebih, karena kalau udah curhat lebih tenang. Iya. Kayak istilahnya punya masalah nih ngeganjel, terus kita udah ceritain kayak udah tenang gitu udah. Iya. Lalu Jaka sendiri pernah tidak mengungkapkan perasaan sayang Jaka sendiri dan dalam bentuk apa? Maksudnya mengungkapkan perasaan sayang entah ke orang tua, ke ibu, ke mama, terus ke ibu sendiri atau ke kakak, ke abah atau ke temen, ngungkapin perasaan kayak gimana? Maksudnya? kayak misalnya contohnya ke teman. Karena Jaka sayang sama teman itu, jadi Jaka memberi hadiah, entah kalau misalnya teman ulang tahun Jaka ngasih hadiah, terus entah ke ibu ngungkapin rasa sayang ke ibu, terus anak ke abang, pokoknya mengeluarkan atau lebih menyalurkan rasa sayang Jaka sendiri. Biasanya dalam bentuk apa? Lebih bentuk apa ya? Kalau Jaka sayang ke satu orang nih, misalnya ke seseorang, itu biasanya Jaka ngapain? Untuk ngasih tahu, gue sayang lo sama lo. Tapi lebih itu sayang bukan ke hal gimana ya? Bukan ke hal yang pasangan ya, tapi lebih ke sayang, misalnya sayang ke orang tua, sayang ke teman, sayang ke abang gitu. Lebih ke sayangnya itu lebih ke universal, bukan masalah percintaan aja. Kalau ke temen sih apa ya istilahnya, enakin dia gitu, kayak apa makannya kita bayarin, terus jalan kita bayarin, kayak gitu sih paling. Kalau ke ibu, orang tua? Kalau ke ibu, orang tua lebih apa namanya, ngasih sih. Kayak misalnya punya duit nih, kayak KPPS nih, ntar kita ngasih duit, terus apa sih, sering bantuin juga, sering apa pijitin apa kayak gitu sih. Jadi lebih ke situ. Iya. Untuk mengungkapkan rasa sayang Jaka sendiri. Cukup. Kita berada di akhir sesi konseling. Bingung sebenarnya. Saya sendiri ini gali kasusnya gimana, maksudnya masalah percintaan oke, ada, tapi itu yang nggak apa-apa gitu ya. Iya, itu saya tutup dulu ya karena sudah kita berada di akhir sesi konseling. Adakah hal yang mau Jaka ungkapkan sebelum kita tutup? Apa hal? Maksudnya ngungkapin apa? Harapan Jaka atau apa gitu? Harapan Jaka sendiri tentang kehidupan ini, misalnya Jaka mau ingin menjadi seorang yang lebih baik, atau Jaka ingin menjadi anak yang berbakti segala macam. Ya paling itu sih tadi, apa, jadi orang yang lebih baik, terus ya pokoknya jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, terus ya
kita jalanin hidup ya enjoy aja gitu, santai aja sih. Jadi menjaga sendiri untuk menjadi seseorang yang tidak mudah stres, tidak mudah depresi, itu jalani hidup dengan enjoy, dengan ya udah apapun dibawa enjoy aja, jangan terlalu overthinking atau memikirkan apapun. Iya. Maksudnya jangan terlalu overthinking, jangan terlalu berlarut-larut memikirkan hal itu. Iya. Dibawa santai. Dibawa santai aja. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Daka atas menyempatkan atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk hadir di kampus D Halimun ini. Iya. Kayaknya ini deh. Saya mengucapkan terima kasih. Tenang saja, rahasia atau apapun yang Jaka curhatin tadi itu nggak bakalan bocor kemana-mana, karena akan terjaga rahasianya oleh saya sendiri dan hanya diketahui oleh dosen pembimbing dan saya, tidak tersebar kemana-mana. Terus Jaka sendiri sudah mengisi itu ya tadi, konseling, inform consent counseling. Iya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Dalam ini mau ada lagi? Ada tambahan? Nggak ada sih. Nggak ada, cukup. Iya. Oke. Terima kasih. Dah. Sama-sama. Bentar ya. Udah berapa menit ini?